Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 10 ingin mempresentasikan proyek dengan judul Sistem ADAS Sederhana Berbasis Pengereman Otomatis. Lalu selanjutnya di sini izinkan saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dan NRP 204 223 109 dan rekan saya. Saya Alamsyah Pranata Putra, NRP 204223103. Dan selanjutnya saya Ahmad Malikul Karim Amullah dengan NRP 2042231 Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang itu sendiri yaitu keselamatan dalam berkendara semakin penting di tengah padatnya lalu lintas dan risiko kecelakaan. Maka dari itu dikembangkanlah sistem pengereman otomatis berbasis sensor dan microcontroller. Penelitian ini memanfaatkan sensor ultrasonik dan infrared untuk mendeteksi objek menggunakan STM32F446RE sebagai pemproses data, serta solenoid untuk menarik rem secara otomatis tanpa intervensi pengemudi. Sistem ini dirancang agar kendaraan dapat merespon bahaya dengan cepat, terutama untuk kendaraan roda 2 yang lebih rentan terjadinya kecelakaan. Berdasarkan studi sebelumnya, sinergi antara sensor mikrokontroler dan akuator menjadi elemen utama dalam membangun sistem pengereman otomatis yang efektif pada dan aplikatif di Indonesia. Selanjutnya, ada rumusan masalah serta tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana prinsip kerja sensor ultrasonik dan infrared dalam mendeteksi objek untuk mendukung sistem pengereman otomatis pada sepeda motor. Selanjutnya, bagaimana cara microcontroller STM32F44RE memproses data dari sensor untuk mengaktifkan sistem pengereman secara otomatis. Selanjutnya, seberapa efektif penggunaan akuator solenoid dalam penggerakan tuas rem otomatis sebagai respon terhadap bahayanya di depan kendaraan. Selanjutnya, yaitu tujuan untuk memahami cara kerja sensor ultrasonik dan infrared dalam mendeteksi objek di sekitar kendaraan sebagai bagian dari sistem pengereman otomatis. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana microcontroller STM32F446RE memproses data dari sensor dan mengatur pengambilan keputusan secara otomatis. Untuk merancang dan mengimplementasikan akuator solenoid yang mampu menggerakkan tuas rem tanpa harus intervensi pengendara. Selanjutnya, yaitu landasan teori, yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Selanjutnya ada sensor ultrasonik, sensor infrared, microcontroller STM32F446RE. Selanjutnya ada solenoid sebagai akuator dan tuas rem otomatis. Selanjutnya ada struktur arsitektur sistem. Di sini sebagai gambarannya yaitu dimulai dari input yaitu sensor, selanjutnya dilanjutkan ke mulai pemrosesan kepada controller, selanjutnya berakhir dengan output sebagai akuator. Selanjutnya terdapat sensor input pemrosesan sensor input menggunakan sensor ultrasonik HC SR04 mengukur jarak menggunakan gelombang ultrasonik efektif untuk mendeteksi jarak pendek menengah dengan akurasi tinggi di berbagai kondisi. Misalnya ada sensor infrared mendeteksi objek berdasarkan pantulan cahaya inframerah cocok untuk mendeteksi sangat dengan dekat sebagai pendukung sensor ultrasonik. Selanjutnya ada unit pemrosesan itu menggunakan microcontroller STM32F446RE sebagai otak sistem pengolahan data dari sensor dan membandingkan dengan jarak aman. Selanjutnya, jika objek terlalu dekat, sistem akan memicu pengereman. Dengan microcontroller ini unggul dalam kecepatan serta kapasitas memori dan fleksibilitas port I/O. Selanjutnya yaitu solenoid akuator. Berfungsi menarik tuas rem motor secara mekanis saat mendapatkan sinyal dan meski otomatis sistem ini tetap memungkinkan pengereman manual oleh pengendara. Soalnya itu ada terdapat diagram seperti gambar yang bisa seperti gambar di samping menunjukkan alur sederhana dari sistem pengereman otomatis berbasis ADAS dengan komponen yang bekerja sebagai terintegrasi. Sensor mendeteksi objek controller mengambil keputusan dan akuator melaksanakan pengereman untuk meningkatkan keselamatan berkendara khususnya pada kendaraan roda 2. Selanjutnya kurang lebih sama juga ini terdapat gambar flowchart di mana
dari mulai menuju ke instalisasi sensor, actuator, dan microcontroller, lalu selanjutnya membaca data sensor, lalu selanjutnya dengan apakah objek terdeteksi dalam jarak aman, jika tidak akan kembali ke pembacaan data sensor, selanjutnya apabila iya, diteruskan kepada aktif solenoid menarik tuas rem, dan selanjutnya diteruskan lagi ke monitor status pengiriman dan error handling, lalu selesai. Lalu selanjutnya ada diagram V model di samping dengan sistem pengiriman otomatis dilakukan dengan pendekatan untuk mengaitkan perancangan dan pengujian secara sistematis. Tahap awal melibatkan pemeliharaan komponen utama seperti sensor, inframerah, ultrasonik, mikrokontroller, STM32, F44, solenoid sebagai akuator, dan tuas rem. Sistem ini kemudian dirancang untuk mencakup input, proses output, dan komunikasi antar modul yang saling terhubung melalui protokol komunikasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi kesimpulannya dari hasil perancangan ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengereman otomatis yang menggabungkan sensor ultrasonik dan infrared, mikrokontroller STM32FF446RE, serta aktuator sebagai solenoid, mampu menciptakan sistem keselamatan dasar yang responsif untuk motor. Sensor mendeteksi objek secara real-time, mikrokontroller memproses data dan menentukan kapan harus mengerem, lalu solenoid secara otomatis menarik tuas rem saat ancaman terdeteksi. Sistem ini bekerja tanpa perlu campur tangan pengendara, sehingga berpotensi mengurangi kecelakaan dan menjadi pondasi awal bagi pengembangan kedua ke teknologi ADAS pada kendaraan roda 2. Next. Dan sarannya ada untuk kedepannya, sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan sensor seperti kamera atau radar untuk meningkatkan akurasi deteksi, terutama dalam kondisi minim cahaya atau hujan. Penerapan algoritma cerdas yang mampu belajar dari kondisi jalan juga dapat membuat sistem lebih adaptif dan cerdas dalam pengambilan keputusan. Pengujian lanjutan di berbagai kondisi cuaca dan medan jalan diperlukan untuk memastikan keandalan sistem. Selain itu, penggunaan solenoid yang masih lebih kuat dan responsif akan meningkatkan kinerja pengereman. Penambahan indikator atau lampu peringatan juga disarankan agar pengendara tetap sadar kapan sistem aktif guna menghindari kebingungan saat rem bekerja otomatis. Next. Ya, sekian dari presentasi yang bisa kami sampaikan. Lanjut ke percobaan debugging. Jadi kali ini kita mencoba untuk proses debuggingnya. Nah, di sini kita mulai dari awal, yakni ada dimensinya sendiri yang terdiri dari dua modul, yakni modul sensor dari ACSR atau sensor ultrasonik dan sensor proximity, yakni seperti infrared. Jadi program kita pada Mindsi yang saya gunakan, yakni awal mula kita saat ingin debugging, yakni kita review terlebih dahulu mengecek apakah program tidak ada error atau yang lain. Setelah selesai, kita akan lakukan debugging terlebih dahulu. Menunggu proses reboot yang belum selesai. Nah, setelah kita reboot dan sudah berhasil tidak ada error atau yang lain, akhirnya kita akan proses untuk debug dari program ini. Start debugging. Pada modul main pada line in main ini terdapat dua modul utama, yakni HCSR 04 init dan proximity init yang akan mengirim suatu program logika pada
modul hcsr.c dan proximity.c. Langkah selanjutnya yakni kita akan run atau F5. Kita masih akan kepanggil kepada modul hcsrc seperti yang terdapat ini pada saat kita proses debuggingnya. Lanjut, akan lanjut ke STM pada folder modul STM. STM hal GPU untuk kan dari fungsi GPU yang sudah kita buat pada STM Cube MX-nya. Nya akan masuk ke masih tetap di GPU. Nya masuk ke STM setelah function tadi dari GPU akan masuk ke modul STM32F4XX HLC. Terus sampai run. Nah, selanjutnya masuk ke panggil ke fungsinya pada RCC atau pada sistem clocknya yang pada STM32 tersebut. Akan masuk selanjutnya masuk ke hal RCC dan di sini tertera sistem clocknya untuk dari RCC CFGR ataupun PLL dari sistem clock tadi. Nah, misalnya akan masuk ke main C pada menunjukkan mengembalikan fungsinya kepada hal GPU Britain GPU HCSR output ini yang akan menyalakan suatu pin LD 2 pin GPU. Selanjutnya kita akan run lagi untuk melihat fungsinya yang akan melewat boot. Masuk ke hal RCC GPU clock enable. Masih pada main scene, selanjutnya akan masuk ke GPU lagi untuk melihat function input poolnya berapa pada positionnya. Nah, yang selanjutnya dari masuknya GPU tadi akan masuknya ke suatu time yang sudah kita atur yang digunakan untuk buzzer. Jadi kita itu untuk buzzernya itu menggunakan tim satu sebagai urutan masuk dari buzzernya nanti. Akan masuk HRCC use art clock enable yang sebenarnya tadi dikontrol untuk sensor HCSR. Nah, setelah melakukan tadi untuk melakukan cek dari GPIO dan waktu clocknya untuk buzzernya, dia akan masuk ke HCSR ini start untuk mengaktifkan counter untuk mikro detiknya jika belum aktif tadi. Jadi masuk ke sini untuk mengirimkan suatu sinyal pulse ke trigger sensor HCSR ini. Nah, dari kita udah proses ke debugging tadi dan selanjutnya programnya sudah selesai pada while titik satu sebagai tandanya yakni sudah program terhubung fungsinya sudah terhubung dengan baik yang sebelumnya. Jadi selesainya pada while titik satu. Setelah di debugging ini kita mencoba juga untuk proses unit testing.
yang pada VS Code. Pada VS Code sendiri saya menggunakan ini yakni modul program yang telah saya buat untuk unit testing dari program Kelvision yang saya buat tadi. Di sini terdiri dari ada modul HCSRC, modul delay, GPO ataupun UART, proximity. Kita coba untuk tesnya. Kita tes dari kilometer 35 kilometer per jam dengan jarak 150. Kita ganti dari 170. Setelah itu kita buka power cell yang berada di voltage tersebut. Selanjutnya kita coba untuk unit testing kembali di VS Code. Nah, di sini di unit testing ini terdapat modul dari HCSR, HCSRC, HCSR, delay, GPO, UART ataupun proximity dan kita membuat jadi makefile. Saya di sini menggunakan MinGW sebagai compiler bahasa C-nya untuk di VS Code ini. Jadi, kita ingin mengetes jaraknya dengan kecepatan 35 kilometer per jam dan jarak 170 cm. Apakah terdeteksi atau tidak? Jadi kita buka PowerShell tersebut. Di sini kita buka Windows PowerShell dari folder yang kita buat sebagai unit testingnya. Kita kita compile dulu dari program tersebut menggunakan GCC, menu program main C, HCSS, HCSR, C, dan ataupun proximity C dan mock LGPO sebagai itunya. Setelah itu kita enter. Nah, berarti ketika tidak ada bacaan lain, berarti compiler sudah kita ketik dot slash program agar kita mengetahui hasil dari yang kita kejar tadi. Jadi kita coba di pada ini 35 kecepatan 35 dengan jarak 150 cm. Kita buka buka di folder Windows PowerShell dari folder yang dibuat di VS Code kita. Pertama kita compiler dulu menggunakan gcc -o program IC yang selanjutnya ke folder HC, SR, dan proximity dan mock HGPEO. Kita enter dan melihat apakah compilernya atau berhasil atau tidak. Setelah compiler berhasil kita ketik dot slash program. Dan hasil dari kita yang telah memasukkan 170 cm dengan kecepatan 35 km per jam tidak ada respon masuk atau sensor tidak akan memberi sinyal. Berarti tandanya masih aman. Dan apabila kita ganti menjadi 60 km per jam, selanjutnya kita buka folder yang kita buat tadi, buka PowerShell-nya. Selanjutnya kita compiler terlebih dahulu menggunakan GCC -o program main dan ke modul AC, SR, dan proximity. Hanya kita enter dan setelah compiler berhasil, kita ketik dot slash program. Selanjutnya kita buka di PowerShell dari folder yang kita gunakan buat VS Code tersebut.
untuk compiler dari program tadi tersebut. Kita compiler tersebut di program ini untuk unit testing. Ketika sudah berhasil, ketik dari /program. Nah, dari keterangan tadi kecepatan tinggi akan mengaktifkan rem. Jadi kan kita sudah memanfaatkan apabila dari jarak 1,5 meter dengan kecepatan di atas 40 km per jam akan mengaktifkan motor solenoid untuk melakukan menarikan tuas rem secara perlahan. Selanjutnya kita coba lagi untuk mengetes dengan kecepatan di bawah 40 km. Dan ini kita ganti dengan 30 km per jam. Dan kita coba ulang dengan compiler ulang seperti tadi. Setelah compiler telah berhasil, kita ketik ulang /program. Dari jarak 1,5 meter dan kecepatan 30 km per jam, yakni peringatan jarak dekat dengan kecepatan terlalu rendah untuk mengaktifkan buzzer. Jadi untuk program unit testing tersebut sudah cocok dari apa yang program kita jelaskan di Kelvision. Untuk dari kelompok kami, kelompok 10, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.